dalam Yesus Kristus. Hari ini kita merayakan Hari Raya Tritunggal Maha Kudus. Saya akan awali cerita tentang perjalanan spiritual saya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, penonton setia renungan ini pasti tahu bahwa saya adalah seorang Jawa yang merantau di Pulau Kalimantan. Sebagai orang yang dulunya pernah tinggal di kota dan sekarang hidup di desa, tentu sangat jauh, berputar 180 derajat. Tentu saja semua bisa dilihat dari semua fasilitas yang ada. Ya, walaupun di desa kami dan sekitarnya tidak sesusah seperti kawan-kawan kita yang mungkin hidup di daerah timur Indonesia. Tapi kami tetap mensyukuri karena di tempat kami masih ada listrik. Jalannya juga sudah lumayan baik. Internet cuma ada satu di pusat desa. Tapi semuanya tetap kami syukuri. Nah, bagaimana dengan sisi agama? Dari sisi agama juga berbanding 180 derajat. Hidup sebagai orang Katolik di sini dengan hidup sebagai orang Katolik di sana tentu mempunyai kelebihan dan tantangannya masing-masing. Dulu saat saya tinggal di sana, sebagai minoritas, kami mengalami banyak sekali tantangan dan kesulitan dalam hidup beriman sebagai orang Katolik. Bahkan saya pernah mengalami sendiri, terusir dari gereja kami sendiri. Mungkin ada yang pernah dengar Gereja Santa Bernadette Ciledug. Nah, dari sanalah saya berasal. Mungkin ada yang pernah dengar ceritanya dan mungkin pernah ada di berita bahwa gereja kami dulu saat kami masih memakai aula atau gedung pertemuan di Sekolah Sang Timur pernah disegel oleh warga sekitar karena merasa terganggu oleh keberadaan kami. Bahkan kabarnya gereja kami pernah didemo dan ada sedikit bentrok antara umat dan warga sekitar. Saya tidak tahu jelas pasti ceritanya karena saya tidak berada di TKP saat kejadian tersebut. Yang jelas akhirnya kami sampai tidak punya gereja untuk beribadat. Dan akhirnya umat terpencar-pencar kemana-mana. Dan banyak yang akhirnya beribadat di gereja MKK atau Maria Kusuma Karmel di Meruya. Tapi dari semua kesulitan itulah, umat Katolik di sana jadi lebih solid, lebih bersatu dan lebih membantu. Setiap ada kegiatan, Natal, Paskah, rekoleksi, retret, doa lingkungan, doa rosario, dan sebagainya, umat di sana terlibat aktif dalam setiap kegiatannya. Nah, sekarang bedanya di sini, di Kalimantan ini, atau khususnya di desa Nangga Danau, tempat saya tinggal, suku aslinya adalah suku Dayak. Dan orang Dayak asli kebanyakan beragama Katolik. Bahkan di stasi saya, mayoritas umat di Nangga Danau ini 99% beragama Katolik. Bahkan kabarnya dulu sebelum saya datang ke sini pernah ada seorang pendeta Kristen yang ingin mendirikan gereja Kristen di sini, tapi ditolak oleh warga sekitar. Tapi bedanya ya kebalikannya. Umat di sini tidak terlibat aktif dalam kegiatan gerejanya. Saat ibadat juga, dari kapasitas tempat duduk di stasi kami yang mungkin sekitar 200 orang, tidak pernah setengahnya gereja kami terisi oleh umat. Itu pun mungkin 70% diisi oleh anak-anak dan OMK.
Mungkin istilahnya bisa dibilang seperti Katolik KTP. Umat di sini banyak yang lebih percaya sama adat istiadat daripada agama. Dan dari semua kesulitan dan tantangan yang pernah saya alami, baik di sana dan di sini, ada satu kesulitan yang sampai sekarang masih saya alami, yaitu menjawab pertanyaan. Apalagi kalau pertanyaannya tentang Tritunggal Maha Kudus. Kita semua mungkin tahu arti dari Tritunggal Maha Kudus, tapi untuk menjelaskannya memang sangat sulit untuk dijelaskan. Dalam pengertian simpelnya atau gampangnya, Tritunggal Maha Kudus adalah Allah yang esa, yang satu, namun mempunyai 3 pribadi suci, yakni Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Memang kalau dipikir secara akal sehat sungguh sangat aneh. Dan biasanya Tritunggal Maha Kudus ini adalah yang paling sering diserang dan dipersoalkan oleh saudara-saudari kita yang tidak seiman. Bagaimana mungkin 1 adalah 3, 3 adalah 1, 3 ya 3, 3 tidak mungkin menjadi 1. Berarti orang Katolik tidak menyembah ke satu Allah. Berarti orang Katolik menyembah ketiga Allah dong. Saudara-saudari yang terkasih, kita sebagai pengikut Kristus meyakini bahwa iman akan Tritunggal Maha Kudus adalah memang benar ada dan kita percaya itu. Namun biasanya mereka mengungkit-ungkit. Kalau benar ada, coba tunjukkan di mana ayat yang menunjukkan istilah Tritunggal itu. Bukankah tidak ada? Kalau tidak ada, apakah benar iman akan Tritunggal itu? Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, apakah sudah pernah coba lihat kitab sucinya? Coba dilihat dan diingat, apakah ada istilah Tritunggal di situ? Dan memang benar, istilah Tritunggal itu tidak ada dalam kitab suci. Tapi tidak ada kok bisa kita mengimaninya. Apakah iman Tritunggal ini ciptaan manusia? Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekali yang terkasih, perlu kita ketahui bahwa rumusan Allah Tritunggal itu lahir dari pengalaman iman jemaat perdana, bukan rumusan yang sudah jadi dalam kitab suci. Karena itu, kita tidak menemukan istilah Tritunggal dalam kitab suci. Namun demikian, bukan berarti rumusan Tritunggal ini ciptaan manusia belaka. Jangan takut akan hal itu. Dan jangan berpikir, jangan-jangan kita mengikuti iman yang salah. Karena sesungguhnya dalam kenyataannya di kitab suci sendiri secara tersirat dan samar-samar sosok Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus, Allah Tritunggal itu memang sudah ada. Hanya saja rumusan itu muncul kemudian. Bahwa Allah Bapa sebagai pencipta, Allah Putra sebagai penebus, dan Allah Roh Kudus sebagai penolong dan penghibur, itu sudah kita tahu dan dapat kita temui dalam kitab suci. Karena itulah, Hari Raya Tritunggal Maha Kudus itu dirayakan persis setelah Pentakosta. Mengapa demikian? Karena sesudah Hari Raya Pentakosta, pribadi-pribadi dalam Allah Tritunggal sudah muncul secara lengkap. Allah Bapa pencipta dunia, lalu peristiwa inkarnasi Sang Putra,
dan penebusannya yang kita rayakan pada Paskah, lalu pencurahan Roh Kudus yang kita rayakan minggu lalu, dan setelah ketiga pribadi itu muncul dan lengkap, baru sekaranglah kita sadar bahwa pengalaman jemaat perdana itulah yang mereka alami. Dan sekarang kita pun diajak untuk merayakannya. Dan iman akan Tritunggal yang kita yakini sampai saat ini. Saudara-saudari yang terkasih, iman Tritunggal yang kita yakini saat ini terwujud secara nyata dalam berbagai hal. Dan yang paling nyata kita lakukan saat apa? Saat membuat tanda salib. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Dan dalam doa kemuliaan juga. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Juga dalam syahadat para rasul. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria. Dan semuanya itu menunjukkan bahwa benar kita mengimani Tritunggal Maha Kudus. Saudara-saudari terkasih dalam Yesus Kristus, hari ini di Hari Raya Tritunggal Maha Kudus ini adalah saat yang tepat untuk melihat lebih dalam diri kita masing-masing. Apakah benar kita meyakini dan mengimani Yesus Kristus sebagai Bapa, Putra, dan Roh Kudus? Seberapa sering sih kita membuat tanda salib dalam keseharian kita? Walaupun mungkin sampai sekarang ini kita masih belum benar-benar memahami Tritunggal Maha Kudus yang secara utuh. Tapi biarlah Tritunggal Maha Kudus itu menjadi misteri dalam hidup kita. Marilah kita meyakini dan mengimani Kristus sebagai Allah yang satu dalam tiga pribadi yang suci. Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Amin. Marilah kita merenung, marilah kita hening sejenak.